Supporter berbondong dukung timnas di Brunei. Sintayong berpotensi pasang skema kejutan. Alasan pemain Bali United tak diminati Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Laga tandang rasa kandang, timnas Indonesia dapat dukungan penuh di Brunei. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia usai dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh dari para supporter meski menjalani laga tandang di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu terlihat dari sambutan para supporter timnas Indonesia begitu datang ke Brunei Darussalam. Dikutip dari akun YouTube Arjuna Irang, bahkan banyak supporter tanah air yang memantau latihan punggawa Garuda. Mereka menyapa pemain satu-satu lalu meminta foto saat latihan usai. Pada sumber yang sama, Arjuna Irang juga menunjukkan penjualan tiket laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di Stadion Hassanal Bolkiah. Loket tiket dibuka sejak Sabtu pukul 14 hingga pukul 17 sore. Namun para pendukung sudah mengantri sejak pukul 13 siang. Menariknya, konter untuk supporter Indonesia lebih ramai ketimbang untuk supporter Brunei Darussalam. Hal itu tak terlepas dari banyak tenaga kerja Indonesia yang berada di sana ingin menjadi supporter saat timnas Indonesia bertanding. Terlebih calon penonton tak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk menyaksikan pertandingan ini. Federasi Sepak Bola Brunei Darussalam hanya membagi penjualan tiket menjadi dua kategori, yakni covered dan uncovered. Dari kategori covered, penonton hanya perlu merogoh kocek $15 Brunei Darussalam atau setara dengan Rp170.000. Sementara itu kategori uncovered, harga yang dijual lebih murah lagi, yakni $10 Brunei Darussalam atau setara dengan Rp140.000. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga yang dijual oleh PSSI pada leg pertama antara timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam di GBK. Hal itu tentu bakal membuat timnas Indonesia berpotensi merasakan laga tandang, tetapi seolah laga kandang. Sebab skuad Garuda sendiri memang dikenal memiliki supporter militan yang selalu ada dimanapun tim merah putih bertanding. Untuk menjawab dukungan tersebut, Sintayong sendiri menegaskan akan tetap menyuguhkan penampilan serta permainan terbaik. Kendati menang telak di leg pertama, tak menyurutkan pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk menegaskan kepada skuad asuhannya mencetak lebih banyak gol. Alasan pemain Bali United tak diminati Sintayong. Pertama, perbedaan karakter bermain. Bali United sejatinya memiliki Ricky Fajrin dan Ilyas Pastojevic yang pernah mondar-mandir ke tim nasional. Namun pada era Sintayong, keduanya nyaris ditepikan. Perbedaan karakter bermain kemungkinan menjadi pertimbangan utama Ricky dan Spaso tak lagi dipanggil tim nasional. Di posisi bek kiri yang jadi spesialisasi Ricky, Sintayong memilih Pratama Arhan, Zain Patinama, dan Edo Febriansyah yang lebih agresif. Situasi yang sama juga terjadi pada Spaso, di mana Sintayong menginginkan penyerang muda yang agresif. Maka di lini depan tim nasional ada Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat hingga Hoki Caraka. Kedua, persaingan ketat timnas. Bali United memang dipenuhi pemain-pemain yang secara kualitas layak membawa timnya ke papan atas Liga 1. Namun masalahnya di beberapa posisi persaingan menembus tim nasional sangat ketat. Sintayong sendiri memiliki visi untuk mengembangkan para pemain sehingga menjadi proyek jangka panjang skuad Garuda. Hal itu membuat para pemain yang menghuni tim merah putih saat ini dihuni beberapa pemain dengan lintas generasi. Ketiga, gelombang cedera pemain. Irfan Jaya dan Kadek Agung merupakan pemain yang sering dipanggil Sintayong. Kedua pemain ini termasuk dalam generasi baru skuad tim nasional yang dibentuk Sintayong sejak awal 2020. Namun riwayat cedera yang dialami keduanya membuat Sintayong lebih memilih pemain lain.
targetkan pesta gol. Sintayong berpotensi pasang skema kejutan. Meski menargetkan kemenangan dengan banyak gol tercipta, Sintayong berpotensi kembali memasang skema kejutan di leg kedua kontra Brunei Darussalam, di mana beberapa pemain baru mendapatkan kesempatan lebih. Mengingat skuad Garuda saat ini dihuni beberapa pemain serba bisa yang berpotensi mengisi banyak lini. Dengan target mengurung pertahanan Brunei, Sintayong berpeluang memakai formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang, Hernando Ari kemungkinan mendapatkan kesempatan. Sementara trio lini belakang Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, dan Elkan Bagot akan menjadi palang pintu utama. Wahyu Prasetyo layak mendapatkan kesempatan mengingat performa apiknya bersama PSIS Semarang. Untuk wingback kanan, Sintayong berpotensi mengistirahatkan Asnawi dan memasang Zaki Ashraf untuk mendapatkan debutnya. Sementara wingback kiri menjadi milik Sten Patinama mengingat Pratama Arhan tengah mengalami penurunan performa. Sementara dua lini tengah kemungkinan akan kembali menjadi milik Sandy Walsh dan Ricky Kambuaya yang tampil apik di babak kedua pada leg pertama lalu. Keduanya bakal mengatur ritme lini tengah untuk menopang lini serang yang dihuni Sadil Ramdhani di sayap kanan, Rafael Struijk yang telah sembuh dari cedera di sayap kiri, serta Ramadan Sananta sebagai ujung tombak utama. Para pemain seperti Dimas Derajat, Barklok, hingga Arkan Fikri berpotensi menjadi pemain kejutan di babak kedua. Lantas seperti apa aksi skuad Garuda nanti malam? Tulis prediksi skor menurut kalian.